Ustadz, saya diganggu setan, diganggu tetangga yang mengguna-gunai saya. Kok roh ya? Kok roh? Saya sudah minta maaf tapi tetap diganggu. Dari ini banyak yang mengguna-gunai saya. Saya tidak nyebut nama ya, tidak nyebut nama, dan saya tidak perlu tahu nama, tapi itu ditulis di WA. Rumus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada di kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa secara normal, secara wajar, bahwa jika ada banyak tetangga tidak senang pada kita, maka yang jelek adalah kita. Sekali lagi, secara umum ya, secara umum, jika kiri kanan ngarep nguri kok gak seneng kabeh, maka kita harus banyak introspeksi. Mungkin sing elek aku, dan kemungkinan itu besar. Nek podo muslim tapi nek kini non muslim ngono, kono non muslim ngono, non muslim ya siji meneh. Tapi kalau sesama muslim lalu ternyata kok kanan kiri depan belakang gak seneng kabeh, berarti sing elek awake dhewe ngono. Muskilnya bagi saya diguna-guna kok langsung tahu, kok tahu. Dan saya sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang bisa diguna-guna, orang yang bisa disantet, itu harus langsung waspada diri, dia punya lubang. Tidak mungkin orang tidak punya lubang bisa disantet, tidak mungkin. Nek iso disantet mesti punya lubang. Apa lubangnya? Kesalahan. Lubang utama adalah kesalahan. Loh, kok kiai bisa disantet? Ya kiai punya kesalahan. Apa kiai tidak punya kesalahan? Kiai juga manusia, bisa salah. Jika ada kiai yang bisa disantet, ya berarti dia punya lubang. Apa lubangnya? Kesalahan. Jadi orang yang tidak bersalah, kemudian sholatnya baik, susah ditembus santet. Ditembus, apalagi guna-guna itu bawahnya santet. Guna-guna itu jenis gendam gitu ya, kayak gendam ya, pokoknya enggak sampai mengancam nyawa sebenarnya. Guna-guna itu ya gangguan. Tapi tahu gangguan, tahu guna-guna, berarti dia harusnya tahu spiritual, harusnya sudah tahu penangkalnya. Sudah berulang kali saya sampaikan, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sudah itu induknya. Kemudian nanti akhir Al-Baqarah, kemudian juga seluruh Al-Baqarah, kemudian Yasin, atau kemudian seluruh Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran ini obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka penjenengan kena apa saja kalau terkait dengan gaib, ya sudah bacakan itu. Kalau penjenengan tidak bersalah, tidak punya lubang, tidak akan kena. Tapi kalau penjenengan kena, berarti penjenengan punya lubang. Saya mohon didoakan. Ya kalau doakan kita doakan, tapi kalau diruqyah harus khusus. Dan sudah saya sampaikan, ruqyah untuk saya stop. Tapi saya alihkan ke penjenengan yang sudah diwisuda, atau penjenengan yang sudah terbiasa, atau ke Umi. Tapi jangan saya. Sudah berulang kali saya sampaikan, saya tidak mau ya orang berdosa kepada saya karena fitnah. Sebab nek dungane mandi ya dipopulerkan iki dukun, nek dungane gak mandi ya diremehkan, ngono dadi mursyid, kan repot juga. Jadi sudah. Maksudnya kalau ingin kita doakan, berdoa bersama-sama dengan saya, berdoa bersama-sama. Tapi sekali lagi, orang yang bisa diguna-guna, orang yang bisa disantet adalah orang yang punya lubang. Maka sering saya sampaikan, kalau penjenengan kena santet, penjenengan kena guna-guna, nggak usah ngomong, nggak usah keluar bukan keluar, nggak usah memberitahu orang, karena itu sama dengan memberitahu kelemahan diri. Insya Allah kalau ini keluarga KSS ini sudah mayoritas sudah tidak bisa disantet, tidak bisa. Sholatnya baik, zikirnya bagus, istiqomah. Amin. Ya. Tapi sekali lagi, saya juga berharap kepada penjenengan untuk kesekian kalinya. Kalau penjenengan tahu ada teman, ada saudara yang
ya perlu bantuan penjenengan, harus berani. Wis wanek-wanek nih gung di wisuda ya ora apa-apa wis. Di wanek-wanek ini apa? Diberanikan ya. Itu loh modalnya itu. Penjenengan sakit toh maca Fatihah? Bisa. Al-Ikhlas bisa. Al-Falaq bisa. An-Nas bisa. Ayat Kursi bisa. Ya wis. Mandi urane tergantung kita koneksitasnya kepada Allah SWT. Ada kok dukun-dukun itu yang membawa anak buah membaca Qul Huwallahu Ahad, surah Ikhlas. Gurune nyantet, anak muridnya maca surat Ikhlas. Kemudian dihadapi oleh seorang spiritualis Muslim putih, habis semua. Walaupun Qul Huwallahu, walaupun baca surat Ikhlas, kalau hatinya kotor, tidak pernah sholat, ya nggak ngefek. Surat Ikhlas ngefek kalau hatinya bersih dan sholatnya bagus. Sekali lagi, sholat ini modal spiritual. Kemudian basicnya, dasarnya ya Hizib Asmaul Husna itu. Kalau penyanyi sudah punya Hizib Asmaul Husna itu, baca apa saja insya Allah juga akan connect. Jadi tolong diamalkan itu sedapat mungkin, minimal sehari sekali ya. Jadi begitu nggih, untuk yang kena guna-guna, untuk yang kena santet, penjenengan harus introspeksi diri. Yang pertama, yang kedua, coba self terapi, ngobati diri sendiri, baca ayat-ayat, baca zikir. Kalau tidak mempan berarti memang ada lubang tadi, lebih kuat lubangnya. Kalau minta tolong silakan minta bantuan kepada ya orang-orang yang penjenengan ketahui orang baik, atau ini Mahasantri KSS ini seluruhnya sudah saya izinkan. Kalau memang sudah bisa ya silakan diberanikan aja. Kan nanti bisa diketahui mandi muka kan setelah selesai. Sebelum kan tidak tahu. Model yang di wisuda mungkin juga tidak mandi karena gue teko wisuda tok mari kono belas gak tahu moro. Ada nopo mboten? Banyak. Wong sing tak wisuda ke 150 kok saiki sing teko gak ono 50 tuh. Yang sudah wisuda, kalau yang belum wisuda memang masih banyak.